dari kelompok 4 akan membawakan tentang desain intervensi teknologi kinerja. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Elvina. Saya Husnul Maulidah. Saya Ani. Saya Faris Abdurrahman. Saya Muhammad Saiful Perdana Said. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan materi. Pengertian intervensi. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. Adapun menurut ilmu teknologi kinerja adalah suatu cara berupa kegiatan untuk mengatasi masalah kinerja yang buruk atau tidak memuaskan di dalam sebuah organisasi. Dalam intervensi pembelajaran, kegiatan yang dapat dilakukan memiliki berbagai variasi. Untuk jumlah peserta banyak, pelatih tatap muka atau on the job training seperti layaknya proses pembelajaran mengajar di sekolah dapat menjadi pilihan. Kemudian, intervensi non-pembelajaran dapat menerapkan kegiatan berupa organisasi belajar, knowledge management, serta corporate university. Intervensi non-pembelajaran ini muncul ketika para ahli teknologi pendidikan menyadari bahwa pelatihan belum tentu menyelesaikan semua masalah kinerja yang buruk. Intervensi kekinian non-pembelajaran. Salah satu intervensi kekinian non-pembelajaran yang mampu meningkatkan kinerja pada sebuah organisasi ialah knowledge management. Pengertian knowledge management itu sendiri adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Menurut pelopor knowledge management, yaitu Nonaka dan Teguchi, berpengetahuan berperan penting untuk membantu organisasi berkembang dengan cara diolah, dikelola, agar setiap orang dapat belajar, mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika transformasi pengetahuan tersebut berlangsung, tidaklah cukup hanya mengamati atau menonton orang yang memiliki teaching knowledge bekerja. Terdapat proses yang sistematis agar transformasi tersebut dapat berpengaruh kepada peningkatan kinerja di organisasi. Transformasi pengetahuan tersebut berlangsung seperti socialization, externalization, combination, dan internalization. Lanjutan penjelasan transformasi pengetahuan. Yang pertama itu socialization from teach to teach atau sosialisasi pengetahuan terjadi ketika seseorang yang mampu dianggap atau mahir berupaya mengeluarkan isi pikirannya dalam bentuk nyata dan dapat diterima oleh orang lain di sekitarnya. Inti dari sosialisasi ini adalah berbagi pengalaman. Namun, sosialisasi juga tidak selalu menggunakan bahasa yang diucapkan. Sosialisasi dapat berupa pengamatan atau peniruan yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap pemula. Yang kedua, externalization from text to explicit. Setelah proses sosialisasi sudah dilakukan, kemudian teks knowledge yang ada dalam diri individu tersebut dikeluarkan dan diformulasikan ke dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lain. Saat mengkonferensi teks menuju eksplisit ini, diperlukan data pendukung untuk mengformulasikan media apa yang akan dibuat sebagai explicit knowledge. Data pendukung tersebut dapat berupa data kebutuhan dalam organisasi, data keuangan, data organisasi, dan data pendukung lainnya. Data tersebut kemudian digabungkan dan dikumpulkan menjadi informasi yang handal, relevan, dan terorganisasi dengan baik dan akan mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya penjelasan tentang transformasi pengetahuan.
Yang ketiga ada combination, from explicit to explicit. Selanjutnya, pada proses komunikasi, tacit knowledge perlahan telah berubah karena sudah diprogram dan dibentuk hingga pihak lain di luar pemilik asli pengetahuan dapat menangkap makna dan mencerna pengetahuan itu lebih baik. Kombinasi explicit knowledge ini kemudian dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih sistematis. Dan yang keempat ada internalization, from explicit to tacit. Transformasi knowledge dari bentuk explicit ke bentuk tacit berupa proses belajar yang kemudian diikuti dengan learning by doing. Ketika setiap individu dalam organisasi telah melalui proses sosialisasi, eksternalisasi, dan komunikasi yang kemudian diinternalisasi ke dalam tacit knowledge. Knowledge tersebut akan menjadi aset yang bernilai dan lambat laun berbentuk pengetahuan baru dalam diri individu tersebut. Baik, selanjutnya contoh knowledge management pada perusahaan. Pada penerapannya, knowledge management sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satu perusahaan yang menerapkan knowledge management itu adalah PT Unilever. Perusahaan ini menciptakan sebuah program guna mengembangkan knowledge management yang dikemas secara unik dan menarik. Beberapa program tersebut diantaranya adalah pertama itu retrospek. Retrospek adalah sebuah program yang melakukan kilas balik atau introspeksi atas apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Topik yang dibahas terutama proyek-proyek yang dilakukan perusahaan, baik yang berhasil maupun gagal. Jika berhasil akan menjadi catatan bagi generasi penerus untuk keberhasilan yang lebih besar di masa yang mendatang. Sedangkan dari proyek yang gagal, semua orang belajar pelajaran apa yang dapat dipetik dari kegagalan tersebut sehingga dapat dihindari di masa yang akan datang. Program kedua, SOLAR atau Share of Learning and Result. SOLAR merupakan program yang dirancang agar siapa saja bisa memberikan sharing pengetahuan dan pengalaman, terutama yang berkaitan pekerjaan atau mendukung seseorang untuk berkarya lebih baik lagi. Selain memanfaatkan kontributor dari para internal trainer di perusahaan, juga sesekali mengundang pembicara tamu. Kemudian agar sebuah aktivitas pembelajaran dapat dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja, kegiatan tersebut memiliki catatan berupa dokumentasi video, rekaman suara, laporan pembahasan, maupun presentasi yang dipakai para kontributor. Seluruh materi ini disimpan dan didata dengan rapi dalam situs internal perusahaan yang diberi nama X-Club, yang berarti Knowledge Club. Kapanpun dan dimanapun karyawan bisa mengakses materi tersebut untuk kemudian dijadikan referensi. Demikianlah dari penjelasan kami mengenai desain intervensi teknologi kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.